Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita melanjutkan catatan ketiga dari serial judulnya Jangan Dengarkan Komentar Negatif Mereka. Di catatan ketiga ini judulnya adalah Sumber Komentar Negatif. Baik, kita mulai saja pembahasan kali ini. Jadi terkadang kita tidak tahu dari mana asal komentar negatif datang. Apakah dari media sosial, teman, atau rekan sekerja. Jadi diperlukan identifikasi. Ya, komentar bisa berasal dari medsos, teman, rekan kerja, atau sumber lainnya. Memahami sumbernya dapat membantu mengelola emosi dan meresponnya dengan bijaksana. Cara mengatasi komentar negatif bisa berbeda tergantung dari asalnya. Misalnya, jika komentar datang dari media sosial, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengabaikannya atau memblokir penggunaan tersebut. Jika berasal dari teman atau rekan kerja, Anda bisa mencoba berbicara secara langsung untuk memahami niat mereka atau menjelaskan perasaan Anda. Yang penting, reaksi tergantung pada konteks dan dampak emosional yang dirasakan. Para psikolog sering merekomendasikan pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan pengelolaan emosi dalam menghadapi komentar negatif. Mereka menyarankan untuk pertama menghindari reaksi emosional berlebihan. Jadi jangan merespon dengan emosi negatif yang sama tingginya. Beri diri waktu untuk tenang sebelum merespon. Yang kedua, mengidentifikasi niat. Cobalah memahami niat di balik komentar tersebut. Mungkin ada kebingungan atau ketidaksepahaman. Yang ketiga, berbicara dengan jelas. Jika komentar berasal dari orang yang dikenal, berbicaralah langsung untuk mencari klarifikasi dan menjelaskan perasaan Anda. Yang keempat, mengabaikan atau blokir. Jika komentar datang dari sumber yang tidak dikenal di medsos, pertimbangkan untuk mengabaikannya atau memblokir pengguna tersebut. Yang kelima, mencari dukungan. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau profesional jika Anda merasa terlalu terpengaruh oleh komentar negatif. Yang keenam, mengubah perspektif. Cobalah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Terkadang komentar negatif bisa memberikan peluang untuk pertumbuhan pribadi. Yang ketujuh, berfokus pada diri sendiri. Maksudnya, ingatkan diri Anda pada kualitas positif dan pencapaian Anda. Jangan biarkan komentar negatif merusak pandangan positif terhadap diri Anda. Ingatlah bahwa pendekatan yang tepat bisa berbeda untuk setiap individu, tergantung pada kepribadian, situasi, dan faktor-faktor lainnya. Jika Anda merasa kesulitan menghadapi komentar negatif, berkonsultasikanlah dengan orang profesional atau psikolog. Membedakan antara komentar negatif yang berdasarkan fitnah dan yang berdasarkan fakta sangat penting. Mengidentifikasi apakah komentar tersebut didasarkan pada informasi yang akurat atau sekedar fitnah dapat membantu Anda merespon dengan bijaksana. Jika komentar negatif didukung oleh fakta, Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk memahami dampaknya dan bagaimana Anda dapat memperbaiki situasi. Namun, jika itu hanyalah fitnah tanpa dasar yang jelas, Anda mungkin bisa mengabaikannya atau memilih untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka yang memerlukan klarifikasi. Setelah memahami sumbernya, mungkin kita bisa mencari alasan mengapa terjadi komentar negatif tersebut. Ya, beberapa alasan umum termasuk perbedaan pendapat, ketidaksepahaman, rasa cemburu, dan ketidakpuasan pribadi. Dengan memahami alasan di balik komentar tersebut, Anda dapat lebih baik mengelola perasaan Anda dan merespon dengan cara yang lebih konstruktif. Namun ingatlah bahwa tidak semua komentar negatif perlu dijawab atau diberikan perhatian berlebih, terutama jika sumbernya tidak memiliki niat baik atau informasi yang akurat.
Para pelaku komentar negatif bisa memiliki berbagai motif. Beberapa motif utama yang umum adalah pertama tuh ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat. Yaitu beberapa orang mungkin mengeluarkan komentar negatif karena mereka tidak setuju dengan pandangan Anda atau memiliki perbedaan pendapat tertentu. Kedua, ketidakpuasan pribadi. Orang yang merasa tidak puas dengan diri sendiri atau hidupnya mungkin mengalihkan ketidakpuasan mereka dengan mengeluarkan komentar negatif pada orang lain. Motif yang ketiga, ketidakamanan. Individu yang merasa tidak aman dengan diri mereka sendiri bisa merasa perlu untuk merendahkan atau menjatuhkan orang lain agar merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Motif yang keempat yaitu cemburu atau rasa ingin menang. Rasa cemburu atau ingin menang dalam interaksi sosial bisa mendorong orang untuk mengeluarkan komentar negatif sebagai cara untuk merendahkan orang lain. Motif yang kelima, maksud jahat atau hinaan. Beberapa orang mungkin dengan sengaja ingin melukai perasaan orang lain atau merendahkan mereka karena maksud jahat atau untuk bersenang-senang. Motif yang keenam, perhatian atau reaksi. Beberapa individu mungkin mencari perhatian dengan cara yang negatif, berharap mendapatkan reaksi dari orang lain meskipun itu adalah reaksi negatif. Yang ketujuh, motifnya anonimitas di media sosial. Artinya di dunia digital beberapa orang mungkin merasa lebih berani untuk mengeluarkan komentar negatif karena anonimitas yang diberikan oleh media sosial. Yang kedelapan, motifnya mendapatkan respon atau kebalikan perhatian. Beberapa orang mungkin ingin memancing reaksi atau perhatian dari orang lain dengan sengaja mengeluarkan komentar yang kontroversial. Yang kesembilan, mengatasi masalah pribadi. Orang yang sedang mengalami masalah pribadi atau emosi negatif tertentu mungkin secara tidak tepat mencurahkan perasaan mereka melalui komentar negatif. Yang terakhir, motifnya adalah kesenangan diri sendiri. Yaitu beberapa orang mungkin merasa senang atau kuat secara emosional ketika mereka bisa membuat orang lain merasa buruk. Penting untuk diingat bahwa alasan dibalik komentar negatif bisa sangat kompleks dan bervariasi. Terkadang orang mungkin memiliki lebih dari satu motif yang memengaruhi perilaku mereka. Jadi kesimpulannya, bila kita dapat mengidentifikasi sumber dan mengetahui alasannya, maka kita dapat mengatasinya dengan lebih baik. Ya, mengidentifikasi sumber komentar negatif dan memahami alasan dibaliknya bisa membantu Anda mengatasinya dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi, Anda dapat mengelola emosi, memberikan respon yang bijaksana, menjaga kesehatan mental, menghindari konflik yang tidak perlu, menumbuhkan empati. Misalnya untuk contoh mengelola emosi, yaitu memahami asal dan alasan komentar negatif dapat membantu Anda mengelola emosi Anda dengan lebih baik, mencegah respons impulsif yang negatif. Kemudian yang memberikan respon yang bijaksana. Dengan pemahaman yang lebih lengkap, Anda bisa merespon komentar negatif dengan cara yang lebih bijaksana dan konstruktif, terutama jika memang perlu direspon. Yang berikutnya, menjaga kesehatan mental. Maksudnya, dengan mengetahui alasan dibalik komentar itu, Anda bisa lebih baik melindungi kesehatan mental Anda dan menghindari mengambil komentar tersebut terlalu pribadi. Yang keempat, menghindari konflik yang tidak perlu. Yaitu dengan memahami motif dibalik komentar, Anda dapat memilih untuk menghindari konfrontasi yang tidak perlu atau merespon dengan cara yang tidak akan memperburuk situasi. Yang kelima, menumbuhkan empati. Memahami alasan mengapa seseorang mengeluarkan komentar negatif dapat membantu Anda melihat situasi dari perspektif mereka dan mengembangkan rasa empati. Namun penting juga untuk diingat bahwa tidak semua komentar negatif perlu atau layak direspon. Terkadang yang terbaik adalah mengabaikan atau melanjutkan tanpa memberikan energi pada komentar tersebut. Demikian catatan ketiga untuk malam ini. Sampai ketemu di catatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.